Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang berisikan saya, Zeta Zaira Zuliar, Dita Putri Budianti, Nisa Fitri Anafi, Jauza Fatia, Ashifa Ami, dan Arin Anggraini. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang diplomasi Khulafaur Rasyidin. Pertama-tama, mari kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Saudari Jauza. Pertama-tama saya akan membahas tentang kepemimpinan dan diplomasi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini adalah sahabat Rasulullah SAW, dan beliau ini juga menemani Rasul saat Rasulullah SAW ingin berhijrah ke Madinah, dan juga menemani Rasul dalam perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau juga sangat terkenal dengan sifatnya yang sangat dermawan. Dan saat pidatonya yang pertama, beliau juga menegakkan tentang jihad, melarang umat untuk tidak mengkhianati amanah. Beliau juga menyampaikan pentingnya taat kepada ajaran Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kepemimpinannya, beliau menerapkan pemerintahan dan diplomasi yang tegas, efektif, toleransi, dan juga beliau tidak hanya fokus kepada perluasan wilayah, tapi beliau juga sangat-sangat menegakkan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Hal ini perlu kita contoh dalam melakukan diplomasi atau menjalankan pemerintahan, karena untuk menjadi pemimpin itu kita itu harus tegas, disiplin, jujur, dan juga terbuka. Menurut saya, masa-masa kekhalifahan Abu Bakar merupakan masa paling berjaya dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Gaya diplomasi Umar bin Khattab sangat tegas. Umar mengusir orang-orang Yahudi Khaybar, Fadak, serta Nasrani karena mereka membantu para orang-orang yang memberontak dan murtad. Mereka diusir ke Irak dan Suriah dari Arab. Gaya diplomasi Umar juga sangat rakyat sentris. Umar juga kerap meminta pendapat kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Gaya diplomasi yang penuh dengan toleransi, di mana Umar menolak untuk sholat di gereja makam suci saat ditawari oleh uskup Yerusalem. Kepemimpinan dan diplomasi Umar bin Khattab. Umar adalah seseorang yang loyal dan sahabat Rasulullah yang taat. Dia selalu berpartisipasi aktif dalam berbagai perang. Dia sangat konsisten dengan komitmennya, terus terang dalam mengungkapkan kritik-kritiknya, tegas dan baik hati, serta lugas dalam mengungkapkan pandangan-pandangannya. Pada saat itu, Umar tidak mau memperluas wilayah jajahannya karena takut tidak bisa menjaga semangat atau gairah umat Islam dalam menjaga kesederhanaan Islam. Namun provokasi dari Kaisar Yazdegerd III membuat Umar menaklukkan Iran pada tahun 642 Masehi. Umar berhasil menguasai sepertiga daratan dunia dan telah berhasil meruntuhkan Kekaisaran Sasania, sebagian wilayah Irak, Iran, Mesir, Suriah, Palestina, Azerbaijan, dan sebagian wilayah Anatolia yang dikuasai Bizantium telah dikuasai juga oleh Umar. Pada saat ia telah mentransformasikan masyarakatnya menjadi sebuah masyarakat internasional secara impresif atau mengesankan, Umar sangat hati-hati terhadap kondisi yang ada di dalam negerinya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara pribadi atau di depan publik, ia adalah gambaran seseorang yang sangat sederhana, orang yang baik dan dermawan. Dia adalah seorang yang mampu menggabungkan antara idealisme dan realita, ketegasan dan kelembutan, kekuatan dan kesopanan, keadilan dan pengampunan. Ia juga memiliki integritas yang demikian tinggi. Ia adalah seseorang yang tidak pernah tersentuh oleh sifat buruk sangka, kecurigaan, kemunafikan, dan penipuan. Dan lebih dari itu, dia paham di mana letak kepentingan negara berada. Umar selalu menanamkan kepercayaan pada hati rakyat dan selalu menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Umar secara konsisten selalu berkonsultasi dengan rakyatnya dan menghargai pendapat-pendapat mereka. Umar juga selalu berusaha untuk menanamkan rasa persamaan dan kemerdekaan di kalangan rakyatnya. Dia selalu memberi kebebasan berpendapat kepada rakyatnya dan tidak pernah membeda-bedakan mereka terkait hukum dan undang-undang. Umar merupakan sosok pemimpin yang sederhana di mana seluruh kehidupannya sama seperti rakyatnya kebanyakan dan selalu berinteraksi langsung dengan rakyatnya.
Namun di balik kesuksesannya tersebut, Umar mengalami masa akhir yang tragis. Ia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang mantan prajurit Sasaniyah. Lalu setelah dia terbunuh, dibentuknya dewan yang berisi 7 orang untuk memilih khalifah di antara mereka. Nama saya Zeta Zaira Zuliar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberontakan-pemberontakan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada zaman diplomasi beliau, Utsman bin Affan mengganti kabinet kerja para sahabat Rasulullah dengan orang-orang dari Bani Umayyah atau keluarganya sendiri. Hal ini menimbulkan banyak protes dari berbagai pihak karena Utsman bin Affan melakukan tindakan nepotisme. Tidak hanya itu, Utsman bin Affan juga mencabut larangan tentang meninggalkan kota Madinah, membuat kebijakan tentang tanah Hejaz di mana orang-orang bisa memperjualbelikan tanah Hejaz yang sebetulnya sudah menjadi milik wilayah Islam. Dan terakhir, tersebar rumor bahwa Ammar bin Yasir diduga dianiaya atas protesnya. Menurut saya, kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman tidak sepenuhnya salah beliau. Akan tetapi, terdapat dorongan dari keluarganya yang memaksa beliau untuk membuat kebijakan-kebijakan yang kurang pantas untuk diterima pada masyarakat saat itu. Saya Nisa Fitrianafi akan menjelaskan tentang diplomasi kasih sayang pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi, pada masa akhir jabatannya, banyak pemberontakan yang terjadi karena ketidakpuasan atas pemerintahan Utsman bin Affan. Konflik ini diperparah dengan hadirnya Abdullah bin Saba yang menjadi penggerak pemberontakan sekaligus penyebar fitnah atas tindakan Utsman bin Affan. Para pemberontak yang situasinya sudah sangat parah itu akhirnya berhasil mengepung kediaman Utsman bin Affan. Ketika pengepungan itu terjadi, Utsman sama sekali menolak melakukan serangan balasan hingga akhirnya para pemberontak itu berhasil memasuki rumah Utsman bin Affan. Di akhir riwayatnya, Utsman dibunuh oleh para pemberontak tersebut pada tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi yang saat itu Utsman sedang membaca Al-Quran. Dia meninggal dalam usianya yang 82 tahun. Nama saya Dita Putri Budianti dan saya akan menjelaskan tentang diplomasi Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah pada umur 30 tahun oleh kaum Madinah untuk meredam kekacauan yang terjadi di Madinah setelah pembunuhan Utsman. Ali dipercaya oleh Rasulullah untuk memimpin kaum muslimin. Sebagai khalifah, Ali meneruskan cita-cita para pendahulunya yaitu Abu dan Umar. Dia ingin mengikuti prinsip-prinsip Baitul Mal dengan mengembalikan fungsinya sebagai perbendaharaan negara. Semua tanah yang diambil oleh Bani Umayyah pada masa Utsman dikembalikan menjadi hak milik negara. Ia juga bertekad mengganti semua gubernur yang tidak disenangi rakyat. Kasus pertamanya adalah mengungkap pembunuhan Utsman, tetapi sayangnya pembunuhan Utsman tidak dapat teridentifikasi, jadi tidak ada yang bisa dikecam atau dihukum. Ali tidak bisa mengkambing hitamkan orang yang tidak bersalah. Lalu pada 656 Hijriah, Perang Unta terjadi. Ini adalah perang antar muslim pertama antara pasukan yang berpihak pada Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya khalifah terdahulu yaitu Utsman bin Affan. Setelah dia memegang kendali atas pemerintahan, Ali mengubah tatanan pemerintah yang dilakukan oleh Utsman. Ia menyingkirkan pejabat-pejabat yang tidak kompeten dari Bani Umayyah. Pada saat kekuatan-kekuatan ingin balas dendam atas kematian Utsman bergerak ke Mekah, Ali tidak mengirimkan penyerangan balik, tetapi ia mengirim utusan khusus kepada Aisyah untuk misi perdamaian. Ali melakukan negosiasi dengan Talha dengan mengharapkan keringanan. Ali juga mengadakan dialog terbuka dengan Talha dan Zubair, tetapi berujung buntu dan perperangan. Saat Ali memindahkan ibu kota ke Kufah, para gubernur datang ke Kufah sebagai pernyataan rasa setianya kepada khalifah. Tetapi gubernur Syria tidak hadir. Lalu Ali mengutus Jarir untuk bernegosiasi dengan Muawiyah. Lalu Muawiyah membalas dengan sepucuk surat yang berisikan jawaban yang provokatif. Inilah alasan mengapa terjadinya perang Siffin pada 657 Masehi yang terjadi selama 3 hari. Dalam perang pun Ali senantiasa menawarkan perdamaian, tetapi ditolak.
Perang ini diakhiri karena Abu Musa dijadikan penengah di antara mereka. Abu Musa mengusulkan pencopotan Ali dan Muawiyah sebagai khalifah, dan pemilihan khalifah selanjutnya akan diserahkan kepada Dewan Konsultatif. Lalu pada 21 Ramadan 40 Hijriah, Ali menghembuskan nafas terakhirnya karena dibunuh dengan cara ditusuk pada saat sholat subuh oleh kaum Khawarij. Menurut saya, Ali bin Abi Thalib adalah salah satu khalifah yang sangat baik. Ia selalu menjunjung tinggi perdamaian. Ia menyuarakan perang ketika sudah dalam keadaan terpaksa. Dalam perang pun, ia memberitahu pasukannya agar tidak menyerang terlebih dahulu. Ia juga selalu memikirkan rakyatnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.